Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Muzanib Alperi Channel. Saudara-saudara sekalian, sore hari ini kita akan membahas tentang pembuatan soal di Google Form. Selamat mengikuti. Kita harus memiliki akun Google. Kalau belum, buat. Kalau kita sudah membuka google.com di sini, kita ketik saja Drive. Nanti kita akan masuk di Google Drive-nya. Di sini ada beberapa link yang bisa kita masuk. Salah satunya ini Google Drive. Bisa dibuka Drive Anda atau My Drive. Setelah terbuka, saudara-saudara sekalian, kita akan mengklik New. Sini ada tanda tambah, More, kemudian Google Form. Oke, sudah terbuka Google Form kita, dan kita tinggal mengisinya, identitas dan soal yang akan kita buat. Yang pertama ini kita buat misalnya judulnya ulangan harian 1. Ulangan apa? Misalnya saja matematika. Nah, identitas yang berikutnya ini kita buat yang sudah pasti ya, dibutuhkan nama. Short answer saja di sini. Nama. Nah, nama ini wajib diisi. Berarti kita klik di sini, kita aktifkan require. Nah, untuk berikutnya misalnya nomor absen, kita duplikat saja. Ya. Nomor absen. Absensi misalnya. Ini juga sudah wajib diisi. Selanjutnya kita copy lagi. Ya, setelah nomor absensi, misalnya kita buat kata kunci di sini atau password. Token langsung password. Nanti ya, di sini ada number. Kita buat teks saja supaya bisa angka 1, 2, 3 dan huruf. Ini kalau nanti anak siswa kita tidak memasukkan password ini, nggak akan bisa lanjut ke soal. Nanti dia akan berbunyi maaf ya, maaf password salah, silahkan diulang. Nah, itu nanti akan muncul. Nanti kita coba. Nah, kalau sudah kita isi identitas ini, apa saja yang harus diisi, kita tambah section atau tambah bagian ya, bagian kedua. Kita buat di sini soal. Nah, deskripsinya bisa saja kita jawablah soal berikut dengan benar. Jawablah soal berikut dengan benar atau yang kamu anggap paling benar. Soal yang pertama, karena ini contohnya matematika, sekaligus saya akan mencontohkan bagaimana memasukkan rumus-rumus matematika menggunakan equation. Kalau soal biasa, teks itu diketik saja atau di copy paste dari soal yang sudah tersedia. Misalnya di Microsoft Word tinggal dipastekan saja di sini. Oke, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama misalnya kita akan membuat hitunglah akar 4. Nah, di sini nggak bisa kita membuat akar 4. Maka kita harus membuka alamat. Nah, ini dia alamatnya. Saya perbesar untuk kita membuat equation ya, dengan bahasa LaTeX. Nah, di sini pastikan alamat tadi, kemudian kita enter, maka akan keluar seperti ini. Jadi kita nanti tinggal mengetik bagaimana kita membuat soalnya. Tadi hitunglah nilai. Hitunglah nilai itu kan teks, berarti teks. Nah, kita klik di sini, jangan sampai tadi mengkliknya 2 kali, cukup sekali. Hitunglah nilai. Ya, hitunglah nilai. Nilai dari. Nah, nilai dari di sini kita mau membuat akar 4. Nah, kita cari di sini kan ada yang bersesuaian di sini. Kalau kita ke sini, oh ini lambang untuk bilangan, untuk himpunan. Nah, akar itu berada di pecahan.
bersama-sama dengan pecahan. Di sini ada akar, kita klik, cukup sekali. Nah, kita balik sini, akar 4, oke, ditambah, misalnya di sini, akar 4 ditambah akar 9. Nah, ini kan sudah muncul di bawahnya. Nah, kalau sudah muncul, ini jangan di-download, diklik kanan, salin alamat link. Nah, kalau sudah salin alamat link, kita insert image, ya, insert image. Tunggu, mungkin dia tidak mau ada tulisan di sini tadi. Ya betul. Jadi tidak mau ada tulisan di sini. Dihitunglah nilai dari akar 4 ditambah akar 9. Kunci jawabannya nanti. Kita buat soal yang kedua, tambah. Soalnya tentang pecahan. Berapakah nilai? Jadi kita masuk lagi ke LaTeX tadi. Berapakah nilai dari? Nah, di sini bukan akar. Nah, di sini misalnya boleh kuadrat. Oke, dihapus dulu. Ini misalnya 2/3 ditambah, kalau sudah hafal jadi nggak usah lagi kita tambah 3 kopi ya, 3 kopi ini sih, 3 yang 3 tingkat. Wah, oh ini ada ininya ya, ada kurung kurawal. Oke, ini seperti tadi, kita kopikan alamatnya, kita masuk ke Google Form. Di sini belum ada tulisan, kemudian kita klik icon gambarnya by URL. Nah, link yang sudah kita kopikan tadi kita pastekan di sini, yaitu tempel sampai dia ada menunjukkan soal yang kita buat di LaTeX tadi atau di equation tadi ya. Nah, ini hitunglah nilai dari ini, tinggal insert image-nya, dia akan masuk image-nya ke soal nomor 2. Tunggu ya. Oke, sudah masuk. 2/3 8 tambah 9 17 ya. Kita buat sini misalnya 15 16 17 18. Oke, untuk pembuatan soal caranya sama. Kalau teks lebih gampang. Ini saya mencontohkan untuk soal-soal yang ada equation-nya, tinggal copy paste kalau teks. Untuk selanjutnya silakan diteruskan dengan cara yang sama. Kita juga boleh memilih soal-soal tipe yang lain. Nah, kalau sudah selesai seperti ini kan bisa kita lihat bentuknya nanti seperti apa. Nah, ini dia. Oke. Ya, ini artinya harus diisi. Nama siapa diisi, nomor absen berapa, token passwordnya berapa. Nah, kalau kita tidak bisa mengisi password atau tidak tahu, ya tidak sembarangan orang bisa ngisi ini, hanya orang-orang yang tahu passwordnya saja. Kita tidak akan bisa melanjutkan mengisi soal yang sudah dibuat tadi. Gitu. Nah, kembali kepada soal tadi, ini view ininya Google Form soal kita, ini view-nya, oke. Nah, kita masih bisa mengunci, ya, mengunci waktu. Jadi pada waktu tertentu kita buat sampai akhir batas tidak akan bisa diisi. Jadi misalnya sampai jam 12 malam nanti ya, untuk mengisi ulangan harian ini, atau kita isi hanya 1 jam saja. Kita bisa buat juga 1/2 jam, tergantung soal yang kita buat. Caranya,
Kita klik di sini ada more, ada titik 3 sebelah kanan atas. Kemudian kita add on di sini, add on. Kita menunggu. Add on ya, di sini ini ada POM limiter. POM limiter untuk pembatas. Kita install. Continue. Nah, di sini dia minta konfirmasi ini. Nah, di sini kita klik allow, jangan cancel. Oke. Jangan terus cancel atau klik cancel. Kemudian ini kita klik dong. Nah, ini kan sudah form limiternya ini sudah masuk di soal kita ini, kita tutup saja. Nah, kemudian kita mengklik ini add on form limiter, set limiter. Oke, ini sudah aktif dan kita bisa membatasi waktu di sini, date and time. Ya. When do date is set on. Select date. Jadi datanya, misalnya ini bulan April, tanggal 11 April sekarang, misalnya besok. Kita tetap aja tanggal 11 April. Tanggal 11 April, jamnya. Coba sekarang jam 17.27, misalnya kita buat 17.35. Oke, nah di sini nanti waktu guru pembimbing. Nah, terima kasih. Jadi nanti ketika jamnya sudah lewat, dia tidak akan bisa lagi, maka akan muncul kata-kata seperti ini. Selanjutnya ini set enable, sudah tersimpan ini kita batasan waktunya. Kemudian kita akan men-setting number of form responses. Ya. Jadi hanya ada misalnya sesuai dengan banyak siswa kita 30. Tidak boleh orang mengisi 2 kali. Kalau sampai mengisi 2 kali, nanti berarti dia mengambil kesempatan orang lain. Jadi nggak boleh, merugikan. Misalnya 30 orang. Save. Artinya ini sudah ada kunci-kunci tertentu. Ini kita form limiternya kita kecilkan. Nah, kalau kita sudah membuat begini, ini kan masih dalam bentuk form. Jadi kita perlu men-setting, diklik setting, kemudian quizzes. Kita buat sebagai quizzes atau sebagai pertanyaan. Ini ada beberapa settingannya. Apakah nanti akan menunjukkan jawaban yang salah? Tidak usah. Jawaban yang benar? Tidak usah. Kemudian apakah nanti akan langsung terlihat poinnya? Boleh, Bapak di sini. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, tentu di sini kan kalau soal kan ada poin, ada poinnya. Berapa poinnya? Ini jawabannya apa? Kan gitu. Misalnya soal yang pertama kita setting poinnya berapa kalau betul, misalnya 2, 5 saja karena soalnya ada 2, jadi kalau dijawab 2 soal berarti 10. Mana jawaban yang benar? Akar 42, akar 93, 2 tambah 3, 5. Ini jawabannya. Jadi kalau selain menjawab itu nanti salah, poinnya 5. Begitu juga untuk soal nomor 2, kita buat poinnya 5.
kunci jawabannya adalah 8 tambah 9, 17. Oke, done. Nah, kita sudah mendapatkan soal. Jadi soal ini kita tinggal kirim ya. Kirim. Nah, kirim ke siswa kita. Ya, ke siswa. Kirim kemana? Ke kelas kita. Karena di sini tadi pada saat kita membuat tidak ada siswanya, ya kita misalnya ulangan harian 1 ini kita kirim misalnya ke email ya, ke email via link sajalah. Nah, linknya ini bisa kita kirimkan, kita copy, bisa kita ringkas lagi malah. Nah, ini alamatnya kita salin. Nah, misalnya kita akan membukanya di halaman baru. Oke. Nah, ini akan terbuka lewat 32. Ya, nanti dijawab misalnya nama Muzanib Alperi, nomor absen misalnya 1, token passwordnya tadi 123 ABC. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah dia tidak mau, atau kita salahkan dulu. Itu salahkan dulu ya. Nah, maaf password salah, silakan diulang. Nah, di sini kalau kita ganti C, mudah-mudahan nggak salah nih, kita baru bisa masuk. Oke. Nah, ini kami ingin menyampaikan bahwa Google Form ini sangat penting dan tepat digunakan untuk ya menjaring atau bahkan memberikan evaluasi kepada siswa kita terkait dengan kita untuk pemantauan pemahaman terhadap materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kepada siswanya. Apakah siswanya sudah mengerti pembelajaran kita atau tidak? Jadi kalaupun nanti misalnya sampai pembagian raport, kenaikan kelas, ataupun mungkin kelulusan, pandemi COVID-19 ini juga belum berakhir, Google Form ini sangat bisa digunakan untuk evaluasi pembelajaran dari rumah. Demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru, supaya nanti bisa digunakan untuk pembelajaran ketika memang kondisinya memungkinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.